Membuat kerangka teks prosedur. Oke, membuat kerangka teks prosedur. Siapa lagi? Oke, silakan Rama. Memproduksi teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa. Oke, memproduksi teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Pembelajaran hari ini terkait teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu sendiri sebenarnya teks yang bagaimana dulu? Teks apa? Oke, silakan Siti. Teks eksplorasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Oke, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Ya kan? Jadi yang dikatakan dengan fenomena alam itu apa dulu? Banjir. Contohnya ya, jadi fenomena alam itu adalah gejala-gejala yang ada di alam, ya kan? Terutama di lingkungan sekitar kita, ya kan? Misalnya tadi kamu bilang contohnya itu fenomena alamnya itu banjir. Kira-kira kamu sebagai petugas medis, apa yang kamu lakukan ketika ada bencana atau ada fenomena alam banjir di daerah sekitar kamu? Misalnya kita ada jadi tenaga medis nih, apa yang kita lakukan? Membantu warga. Membantu warga, mengecek kesehatan warga, sehingga pembelajaran ini penting. Jadi kita bisa mengambil sikap, bisa mengambil suatu kebijakan apa yang dapat kita berikan kepada masyarakat. Baik. Materi pembelajarannya teks eksplanasi, di mana tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik kooperatif dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ingat, struktur dan kaidah kebahasaan dengan sikap jujur, peduli, tanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Teks eksplanasi merupakan apa? Teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Kemudian ini ada struktur teks eksplanasi. Ada berapa? 3. Apa saja? Pernyataan umum, penjelasan proses, interpretasi. Strukturnya ada 3. Yang pertama tadi ada pernyataan umum. Siapa yang bisa menjelaskan? Pernyataan umum. Tadi Saira bilang gagasan utama. Siapa lagi yang lain? Pernyataan umum itu berisi apa? Apa yang disampaikan di dalam struktur pernyataan umum? Misalnya kita baca teks eksplanasi, apa yang dijelaskan di dalam pernyataan umum? Definisi yang berhubungan juga. Ya, definisi ya. Jadi di dalam pernyataan umum itu berisi kalimat definisi atau kalimat yang mengandung pengertian. Misalnya tadi judul fenomena alamnya banjir. Maka pada pernyataan umum menjelaskan definisi tentang banjir. Demikian juga kalau misalnya tentang gempa bumi, maka pada pernyataan umum berisi kalimat definisi berupa Gempa bumi. ya, pengertian gempa bumi. Kemudian kalau di penjelasan proses terjadinya fenomena alam. ya, bagaimana terjadinya banjir, bagaimana proses terjadinya tsunami ya. Jadi pada paragraf atau pada struktur penjelasan proses itu berisi tentang bagaimana proses fenomena alam itu terjadi. Yang terakhir interpretasi apa? Penutup atau kesimpulan. Oke, baik. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi apa saja? Kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektif. Ada lain nggak? Kira-kira ada kalimat pasif. Tetapi di sini ibu hanya mengambil 3, yaitu kata benda, kata kerja, dan adjektif. Apa contoh kata benda? Air. Oke. Kalau kata kerja? Lari, menghindari, dan lain sebagainya. Tapi nanti ini kita lihat pada teks, ya. Oke, kira-kira ini gambar apa? Pelangi. Pernah lihat pelangi? Pernah. Kapan kira-kira kita bisa
ya kan? Ini salah satu contohnya dan Ibu ambil contohnya juga di Syukur. Kira-kira antisipasi apa yang kita lakukan jika kita sering mengalami banjir di daerah itu, sering mengalami banjir, apa kira-kira yang bisa kita lakukan antisipasinya? Buang sampah pada tempatnya. Ya kan, buang sampah pada tempatnya, ya kan. Kemudian salah satu yang menjadi penyebab Syukur itu sering terjadi banjir adalah coba kamu pergi di daerah gedung, ada jembatan nggak? Ada. Sebelah kiri kanannya ada sungai nggak? Ada. Kan? Dan kamu lihat bagaimana sampah bertebaran kan di samping itu. Nah itu juga salah satu berarti kita tidak sadar dengan kebersihan lingkungan. Selain karena curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu, ternyata kesadaran kita sebagai masyarakat terkait kebersihan itu masih sangat kurang. Kemudian yang terakhir, gambar apa nih? Gunung meletus, ya kan? Mana salah satu contoh gunung yang meletus? Gunung apa? Krakatau. Kemudian gunung apa lagi? Semeru, ya kan? Ada erupsi, ya kan? Menggumpal awan dengan debu. Kamu coba duduk per kelompok seperti minggu lalu. Duduk per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD, ya, 1 LKPD. Tugasnya, coba ingat, tugasnya adalah kamu dengan anggota kelompok kamu membaca contoh teks eksplanasi yang sudah ada di dalam LKPD kamu. Judulnya tentang gunung meletus. Ya, setelah kamu baca, kamu dan teman dalam kelompokmu itu menemukan struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaannya. Kamu boleh garis dengan pulpen warna, boleh atau dengan apa terserah bebas ya. Paham? Paham. Oke, apa tugasnya? Menentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, kamu menentukan itu. Ibu beri waktu masing-masing kelompok untuk mengerjakan itu 10 menit. Oke, siap? Oke, mulai. Sudah siap semua? Sudah. Nanti masing-masing kelompok perwakilannya 1 orang baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Kak Siti Nurhalizah, Nurwana dan Askia, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, analisislah struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, mulai dari gunung meletus sampai gunung berapi yang lainnya. Itu berada di paragraf pertama. Selanjutnya ada penjelasan proses, dikarenakan adanya sampai dengan saluran pernapasan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah interpretasi, oleh karena itu sampai dengan dan juga menciptakan tanah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Jawabannya adalah untuk kata benda ada gunung, zat, perut, bumi, awan, pulau, danau, Indonesia, lempeng, cairan, magma, kawah, batu, lubang, vulkanik, puncak, tanah, air, masyarakat, hujan, lahar, zat pulau, dan danau. Sedangkan untuk kata kerja ada meletus, memecah, aktif, meleleh, mengalir, menuju, meledak, semburan, menciptakan, dan mengerikan. Untuk kata sifat ada mengerikan, besar, hebat, tinggi, panas, dan subur. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, itu paparan dari kelompok 1. Baik, ada nggak yang ingin bertanya? Yang memberikan saran atau masukan terkait paparan dari kelompok 1? Silahkan. Oke, Zahra, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait paparan dari kelompok 1? Lengkap ya, oke. Paparannya lengkap baik dari segi struktur maupun kaidah kebahasaan. Kelompok lain mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan? Kelompok Najwa ada? Sudah jelas. Kelompok Dara ada? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, sudah jelas, Pak. Kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin menjelaskan atau ingin menyampaikan? Silahkan.
Saira, silakan Saira, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, mengetahui pengertian teks eksplanasi yang berisi fenomena alam, sosial, dan budaya yang dimana terjadi 3 struktur, yaitu pernyataan umum, pernyataan proses, dan interpretasi. Lalu kaidah kebahasaannya ada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Ada refleksi pembelajaran teks eksplanasi. Jadi ini ada lembar kuesioner dan kamu wajib menjawab ini dan dijawabnya jujur, artinya sesuai dengan yang kamu rasakan. Paham ya? Paham. Memberi salam.